walaupun kadang-kadang saya memaksa diri untuk berdoa kepada Tuhan bahwa pada saat sekarang ini, keadaan sekarang ini, saya tidak bisa tidur kalau tidak berdoa dulu. Ya, tidak cukup hanya waktu bangun kita berdoa. Jadi sebelum aku tidur saya harus berdoa dulu kepada Tuhan. Karena yang saya pikirkan apa gunanya kalau hidup ini mati di tengah jalan, ya. Kalau hidup ini tidak berguna sampai akhir. Sehingga saya berpikir bagaimana ini caranya Tuhan. Bahwa kami banyak, tapi tidak satu perasaan, satu pemikiran. Kenapa demikian? Saya perhitungkan dan saya berkunjung ke rumah jemaat. Kelihatannya masih lebih percaya dengan masker. Kelihatannya masih lebih percaya dengan cuci tangan. Terus saya katakan, baik saya bersaksi, betul aja biasalah, tidak usah gotos-gotosan. Artinya kalau kita diberikan oleh aturan negara, ya kita turutin. Kalau tidak kita turutin, kita pun akan terhambat juga. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah kita adalah sebagai kekuatan pengertian yang mereka dapat lakukan, ya. Tetapi kalau kita sebagai umat percaya, kita akan lebih sungguh-sungguh untuk melekat kepada Tuhan dan selalu bangun di dalam iman. Puji Tuhan, ya. Iman inilah yang menyelamatkan kita. Iman ini membuat kita mengerti tentang hidup. Iman ini akan membuktikan kekuatan hikmat kepada kita, sehingga kita tidak lari daripada itu, ya. Terjadi sesuatu oleh karena iman, ya. Jadi kalaupun kita rindu akan dijamah oleh Tuhan, tentunya kita tidak bisa tertidur. Harus bersikap waspada, harus bersikap kehati-hatian. Artinya jangan tertidur. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita sebelumnya. Dan saya rasakan, saudara kekasih sama Tuhan, mulai terjadi apa yang menjadi beban di antara bangsa dan negara kita ini kepada kita semua. Saya dari awal tetap saya katakan, aku biasa-biasa saja, ya. Aku biasa-biasa saja, tetapi saya tidak tertidur. Artinya tidak merasa bodoh. Saya tetap mengikuti berita-berita, dan saya katakan sering dengan mulut saya sendiri. Kalau saya mendengarkan berita di tempat-tempat yang lain, termasuk di tempat Pak Obas kita di Kola, saya dengar, terima kasih Tuhan. Saya tetap terima kasih di situ. Termasuk berita yang ada di BB2, terima kasih Tuhan. Termasuk di Kalari, 1 RT isolasi, termasuk berita itu. Saya katakan terima kasih Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kita hanya mendengar itu dan melihat bahwa kita tidak akan disentuh oleh hal-hal seperti itu. Itu firman Tuhan menjadi jaminan obat bagi kita. Tetapi yang saya katakan, jangan sampai longgar iman. Harus kokoh, ya. Sehingga kita boleh berjalan
biasa-biasa saja, tidak ada masalah, padahal sudah besar masalah. Nah ini yang mau saya tuntun dan mau saya sampaikan kepada kita. Bukan kita hidup dengan sembrono, Tuhan juga tidak diajar itu. Ya, harus hati-hati dan teliti. Nah yang saya maksud di sana, jangan sampai kita gemetar, takut, menjauh, karena kita mendengarkan berita. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan pun itu boleh terjadi kepada orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Artinya walaupun mereka Kristen, tetapi mereka masih hidup di dalam kurang percayaan. Ya. Nah ini yang perlu saya terapkan kepada jemaat kita yang ada di sidang Cikampek ini. Jangan sampai kita gelisah, pemikiran tidak menentu, harapan tidak menentu. Itu maksud saya. Dan kita pun sudah tahu sebelum apa yang terjadi di tengah dunia ini, apalagi di tengah-tengah bangsa itu, jauh sebelumnya Tuhan sudah siapkan itu. Itulah sebabnya kita diperintahkan supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Kan itu. Nah ini perlu kita pegang teguh ini. Walaupun nanti masalah yang kita hadapi ini sudah selesai bulan 1 atau bulan 2, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, jangan tertidur. Karena apa? Karena kematian orang bukan karena pada masa seperti corona, COVID-19 ini. Sejengkal tanah pun kita bisa mati, melangkah. Jangan melangkah di tempat tidur pun kita mati. Pernah Bapak Pendeta dengarkan itu? Lihat itu, jadi kasih lihat itu. Ada orang yang tidur di tempat tidur meninggal. Kakak saya pas, kakak saya kandung gitu ya. Di tempat tidurnya dia langsung mati. Jadi urusan kematian ini adalah urusan Tuhan. Dan kita harus jelas tahu kekuatan kita untuk menghindarkan itu tidak bisa kita atasi. Yang bisa mengatasi itu engkau dekat dengan Tuhan. Ya. Kita harus selalu berdoa dengan Tuhan. Saya pun di jalan sering saya berpikir hanya ke pelayanan kepada jemaat. Walaupun saya tak kemana, pikiran saya selalu tentang kepada jemaat. Tidak jauh dari itu. Nah, saudara kasih Tuhan, maksud saya selalu memikirkan kemajuan dan pertambahan iman di dalam diri kita masing-masing. Maka saya ajak kepada kita semua, imani firman Tuhan, jadikan itu menjadi dasar dalam hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan akan bela hidup kita. Puji Tuhan, ya, tetap itu. Supaya apa? Supaya kita berjalan normal. Jangan gelisah. Saya tidak setuju walaupun berita sekarang ini menggemparkan dunia, tetapi orang percaya harus tetap dengan damai yang tenang. Ya. Nah, ada orang berkata, amang yang benar berbohong, amang. Bukan masalah bohong dan tidak bohong. Tidak. Firman Tuhan sudah mengajarkan itu. Firman Tuhan sudah mengajarkan itu, bahwa kita dengan Tuhan Yesus harus erat hubungannya. Firman Tuhan sudah mengatakan, "Ai buhado amang, iyo na tersurat, ikon tinggal hono do istri, tinggal hono tinggal hono alani Tuhan." Bisa kita bahas itu. Bisa kita masuk dalam logikamu itu? Saya katakan tidak. Kalau saya berpikir secara tubuh. Tapi itu ada bakat naukasi si tahun coba cukup di nanti si tua naukasi si tahun di hasil mau tak apa musuh nah babari itu naukasi dah. Nah tapi jikalau kita Tuhan melihat rencana-rencana yang pokok itu di dalam diri kita dan sesuai dengan itu yang diberikan kepada kita. Kalaupun firman Tuhan mengatakan
akan ditinggal. Kita harus siap meninggalkan orang tua kita, meninggalkan saudara-saudara kita, meninggalkan istri apalagi. Artinya apa? Di dalam pemikiranmu itu harus nomor satu Yesus di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Itu maksudnya. Bukan kita berdoa Allah dibangun Tuhan lama kok, mantap kok. Tidak. Hasilkan nama baru. Ya. Tetapi di dalam pemikiran, di dalam segala kehidupan harus dibentuk Tuhan itu nomor satu. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai salah pengertian. Kalau sudah Tuhan di dalam kehidupan kita, semua akan aman. Ya, semua aman. Semua terjawab. Semua akan menyenangkan hati kita. Puji Tuhan. Dan saya himbau kepada kita semua, bangun imanmu. Ya, bangun iman. Banyak di tempat kita pun di Karawang masih ada hal seperti itu. Dengan mau pulang apa? Wow, ini saya mau kenal. Coba saya katakan, tak semua ini pola berpikir apa? Tak semua ini. Tuhan belum mengatur sendiri dan itu. Akan surga di tujuan yang belum tahu. Artinya apa? Kalau kita masih berbahasa apa seperti itu gagal. Kenapa kita beribadah terus? Puji Tuhan. Tetapi kita hamba rancangan Tuhan di dalam diri kita. Misalkan berbandingan kira-kira. Kita kan supaya paten di hadapan Tuhan, supaya indah di hadapan Tuhan, supaya kita diterima Tuhan, kan gitu ya. Kenapa saudara kasih nama Tuhan masih ada bahasa? Amang bukan nampak pohon dulu. Kalau dari ini, saya baru kelas saya kelas 2, ada lebih SD pan bungsu. Saya pikir bukan seperti itu. Segala sesuatu yang terbaik dan yang terindah, jikalau Tuhan menerima kita. Puji Tuhan. Ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, saya katakan ada contoh di zaman kita. Sebelum almarhum meninggal, Sinaga, dia sudah bicara di bengkel Sitohang di Grogong di Karawang itu, berbicara dengan istrinya Sitohang itu Sinaga, ngobrol-ngobrol di sana. Ini memang menjadi harus kesaksian. Ayah kok amat anunya melupakan itu orang itu ada istri di donati. Kalau kursi kagak tidak tolong apa ada orang nama ya pokoknya apa dulu Tuhan ini saya maju asal apa tuh dan ahon kulit Tuhan tadi anu pangulunan kita online itu hak tertentu nama ngurus hidup kita. Apa usaha begitu? Akhirnya apa yang terjadi saudara kekasih nama Tuhan? Suami istri dimakan oleh kereta api. Artinya apa? Sebelum dia meninggal sudah tahu dia. Kalau menurut pemikiran saya. Lalu bagaimana anaknya yang 3 itu sekarang? Sarjana kok. Apa tujuan hidup ini? Kalau kita sudah lulus mampu menyekolahkan anak menjadi sarjana itu sudah bagus. Ukuran manusia. Kan gitu. Artinya apa? Jelas bahwa kehidupan itu tidak diatur oleh, sebetulnya diatur oleh saudara atau keluarga atau bapak ibu. Bukan mengatakan ibu tidak perlu ajar anak atau tidak, itu salah. Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Puji Tuhan. Nah di sini kita yang perlu merenung tentang hidup ini. Ya. Dan mungkin saudara kekasih nama Tuhan agak minta orang usul daripada siapa itu tentang apa? Nah saudara, nampak di bawah atau mana? Disuruh tetap usahawan penuntut. Jadi saudara kekasih sama Tuhan, jangan seperti kita ini tidak beriman kepada Tuhan. Ya,
Harus positif dulu itu. Harus positif dulu sehingga keselamatanmu akan terjadi. Apalagi zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang. Nah, yang saya maksud di sana supaya kita tidak lupa Tuhan Yesus akan bertanggung jawab seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak izinkan itu. Saya berbicara kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Jika itu terjadi di Cikampek Tuhan, baik di Karawang, orang akan takut masuk dari bait Allah. Kedua saya, orang akan mimpi Tuhan. Itu doa saya. Sehingga saya menyampaikan ini kepada kita. Tolong mengalir saja, biasa-biasa saja. Tapi imani Tuhan di dalam diri. Imani Tuhan tentang anakmu. Imani Tuhan tentang pekerjaanmu. Imani Tuhan tentang kehidupan. Sehingga sukacita akan selalu mengalir di dalam diri. Puji Tuhan. Ya, kalau saudara dikasih sama Tuhan, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini begitu hebat menurut ukuran manusia. Tetapi kalau ukuran menurut Allah itu tidak ada apa-apanya. Asalkan Tuhan sudah melihat dan memperhatikan kita bahwa ini tidak ada apa-apanya. Masalahnya sekarang kita kurang dekat dengan Tuhan sehingga mata Tuhan kurang memperhatikan kita. Ya, jadi kita harus berusaha supaya kita dekat dengan Tuhan, lalu kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Ada belum saya salah. Melolong dok ngeroha, dok kesusahan. Penderitaan yang pasti ditolong di Tuhan kau semua. Tuhan, mana ada firman Tuhan mengatakan Dia akan menyusahkan manusia itu. Tetapi itu boleh terjadi oleh karena pengalaman dan menentukan dan jelas karakter kita tidak jelas. Yesus sudah berkata, setiap orang percaya dan datang kepadaku, dia akan diselamatkan. Iman itu. Kalau kau iman itu, maka kau berkata, Yesus dan firman itu hidup bagi saya. Kalau kita tidak mengimani, bagaimana kita mengatakan bahwa firman itu hidup? Tidak. Mati. Itulah sebabnya kita kurang perhatian Tuhan. Ya. Kalau kita kurang dekat kepada Tuhan, maka saya himbau kepada kita semua berdoa lagi. Berdoa dulu. Saya selalu selama COVID-19 ini, setiap malam saya tidak pernah bisa tidur kalau tidak berdoa. Berbeda dengan sesudah-sudahnya. Saya juga sebagai kesaksian di sini. Saya berdoa per pagi. Tetapi selama mulai kejadian ini harus berdoa sebelum itu. Keluarga yang dikeluarkan. Kadang-kadang saya 2 jam berdoa. Keluarga ini Bapak, keluarga ini Tuhan. Keluarga ini saya tidak butuhkan kepada Tuhan banyak jamaah sampai ke sana. Berapa orang pun mereka yang hadir ke tempat baitmu, tetapi mereka tolong kau pelihara dan bentuk iman percaya mereka menjadi iman yang teguh. Itu yang perlu bagi saya. Harus memiliki iman yang takwa kepada Tuhan. Dan saya mau seperti itu. Karena apa? Karena keselamatan ini kan keselamatan pribadi dengan Tuhan. Bukan istilahnya hanya 10 orang yang beriman lalu yang lain diselamatkan, bukan. Tetapi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapa mereka yang beriman dan percaya, maka mereka itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kita teguh dalam perjuangan. Dan saya katakan kepada kita ada berapa orang yang saya hubungi, sahabat-sahabat saya, bahwa masalah ini tidak akan selesai dalam tahun ini. Bahwa apa yang dihadapi bangsa dan negara ini tidak akan selesai tahun ini. Ya. Sehingga apa? Sikap orang percaya
sikap kita harus dekat dengan Tuhan. Sikap kita. Saya di rumah, terancam dulu nina, jangan malulah bawa singkong dari pasar. Goreng dulu bagi-bagi, tidak usah sarapan yang lain. Singkong saja bikin teh manis cukuplah. Tidak seperti biasa. Ini apa melatih? Dan saya pun perlu menghimbau ini kepada kita semua. Kalau dulu waktu kejadian tahun 89, saya katakan harus mampu menanam jagung singkong di perkebunan sana. Persiapan apa maksud saya? Jangan sampai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan terlebih dahulu gelisah dengan orang-orang fasik itu. Ya, jaga itu. Di mana kita ada. Jangan sampai orang percaya Kristus Tuhan terlebih dahulu kecewa, ribut daripada orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Itu harus dipelihara. Itulah sebabnya saya katakan demikian. Mari supaya kita teguh kepada Tuhan. Kerajinanmu, kualitasmu harus engkau pelihara di dalam hidupmu sehari-hari. Baik saudara kekasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni satu, permohonannya ini ya. Jauhkanlah dari, saya baca, jauhkanlah dari kebohongan, jangan berikan kalau lupa kaca memang begitu. Ada kaca kan? Saya baca sekali lagi. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah. Oh ya, dari sini aja. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ayat yang ke-9, jangan mencecar seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ada dua hal permohonan yang disampaikan oleh Salomo ini, ya, yang dituliskan oleh Daud. Apa itu? Dikatakan di sini tentang kemiskinan dan kekayaan. Kenapa Daud mengatakan hal seperti itu? Jangan kau berikan aku kemiskinan, dan jangan kau berikan aku menjadi seorang kaya. Memang kadang-kadang saudara dikasih sama Tuhan, keadaan ini perlu diperhatikan. Ya.
Ya, dan kita perlu direnungkan. Kenapa? Ini adalah salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Salomo di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau seorang ataupun keluarga di bawah taraf kemiskinan, bahwa hidupnya dan pemikirannya akan cepat terpengaruh, berpikir bermacam-macam, berpikir bermacam-macam. Dan kadang-kadang kalau bahasa duniawi, kalau orang-orang berkata, dia tidak akan mampu, dia tidak akan memiliki bendera, ketetapan, pendirian. Kalau orang miskin, itulah sebabnya Salomo berdoa dan menyampaikan di tengah-tengah bangsa Israel supaya di antara mereka jangan Tuhan berikan kemiskinan. Kalau dia miskin akan mencuri, kalau dia miskin akan melakukan yang negatif, ya. Kalau dia miskin akan menjauh dari teman, macam-macam. Dan dikatakan lagi dua hal, permohonan dua hal yang diminta oleh Salomo, jangan kau berikan aku kaya. Kenapa saudara kekasih nama Tuhan? Orang kaya ini kadang-kadang dan tidak bisa memperhatikan hidupnya, dan orang kaya ini akan selalu mengandalkan pikiran dan kekuatannya sehingga timbul kesombongan. Kalau kesombongan sudah timbul, maka perhatian Tuhan sudah jelas tidak ada di sana. Bisakah kita perhatikan? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, lebih mudah, apa itu bahasanya? Lebih mudah masuk, benang masuk ke, nah, daripada gajah, kaki gajah, punten maksudnya. Coba, susah orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia akan selalu menunjukkan kemampuannya, kebolehannya, sehingga dia lupa Tuhan, bahkan apa yang dia miliki itu yang bersumber dari Tuhan. Di sana dia diperhatikan oleh Daud. Padahal kalau tidak punya uang, tidak kaya, bagaimana bangun gereja? Mau selongkol main, mulu dapat kita main, dapat ditape urus getong. Kayak aja efeknya apa bantuan opek kok urus dong dulu dapat kita. Padahal di sini jangan kau berikan. Tetapi sifat orang kaya, sifat orang pintar secara ukuran manusia di dunia yang fana ini akan selalu membanggakan dirinya di hadapan banyak orang, dan dia akan selalu bersifat menyepelekan orang miskin. Itu sebabnya selalu meminta hal seperti itu. Jangan kau berikan aku miskin Tuhan. Supaya apa? Supaya aku tidak mencuri. Itu firman Tuhan. Jangan kau berikan aku Tuhan kekayaan supaya aku tidak sombong tinggi hati. Lalu aku akan bertanya, di mana kau Tuhan? Tidak ada. Tetapi dikatakan dalam firman ini yang saya baca ini, berikanlah berkecukupan. Puji Tuhan. Arti daripada berkecukupan ini saudara berbeda-beda. Dilihat tuh berhasil 10 juta tuh berhasil 10. Bukan itu ukurannya berkecukupan. Tergantung kebutuhan saya dengan kebutuhan jemaat sudah pasti berbeda. Lalu doa saya harus menjadi doa, berikan aku berkat
Kenapa tidak beda? Kenapa berbeda? Ya pasti berbeda. Kalau keperluan sunah yang betul laut tujuh jemaat pengunjungnya asal orang haji kan tidak. Diberi betul haji di modal kita datang berdosa juga berkekurangan juga. Jadi buku kebutuhan duit. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak hal-hal yang lain menjadi suatu nilai-nilai yang kita harapkan di dalam diri kita, yang Tuhan akan kerjakan kepada kita, sehingga kebahagiaan yang kita miliki ataupun kebutuhan yang kita miliki sangat berbeda satu antara yang lain. Dan inilah fokus suara dari hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Orang percaya itu tidak akan pernah dipermalukan oleh siapapun. Puji Tuhan. Itu yang berkecukupan. Itu yang berkecukupan. Kalau misalnya ada rencana, ada yang dipikirkan oleh seseorang, katakanlah itu saya sendiri. Bisa pun kadang-kadang saya berpikir, saya berencana bukan karena sudah ada persiapan saya. Nah, bukan karena ada adat saya contohnya. Tetapi kita harus dihimbau dan diajak supaya kita melangkah dan berbuat, bukan hanya sekedar mengharap, tetapi kita harus melangkah, harus berbuat. Supaya apa? Supaya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Maka pekerjaan kita akan semakin besar, perbuatan kita akan semakin indah. Jadi bermacam-macam tetapi bukan bermacam-macam. Tetapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, supaya di dalam kehidupan kita tidak ada kesombongan, ketinggian hati, supaya ini akan kita pelihara dengan baik. Berdoa saudara, berdoalah kita, berdoalah gereja supaya gereja tetap diberkati oleh Tuhan. Maka kehidupan orang-orang yang beribadah di sana akan menjadi kehidupan yang teratur, yang diberkati, dijamah oleh Tuhan, sehingga kehidupan jemaat itu penuh dengan damai, sukacita. Kenapa? Orang kaya belum tentu bersukacita. Tetapi orang miskin, orang yang sederhana, yang selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, jika doanya dijawab oleh Tuhan, maka itulah sukacita yang terjadi dalam dirinya. Puji Tuhan. Pertanyaan sekarang, beberapa tahun kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita sudah bertobat di dalam tangan Tuhan? Menjadi suatu pertanyaan, apakah saudara pernah merasa dijawab oleh Tuhan? Saudara sini, jangan paling kau tambah motormu, kau tambah usahamu, tidak mengerti itu sumbernya dari mana. Kita harus merenung seperti apa pribadi saya dan seperti apa yang Tuhan sudah karyakan diberikan kepada saya. Kalau kita tidak merenung, kita tidak tahu arah kehidupan kita. Artinya kita tidak terarah untuk datang dan memuji Tuhan. Jadi tolong saudara kekasih sama Tuhan, saya katakan kepada kita berdoa. Kalau doamu dijawab oleh Tuhan, maka kau semakin mengerti dan semakin tahu apa kehendak Tuhan yang akan engkau kerjakan, supaya kau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dulu saya pernah hanya satu, saya berdoa kepada Tuhan. Tapi agak lucu ini, karena pergaulan kami sudah lebih 7 tahun. Lalu maaf ini kesaksian pribadi, sudah kami mengajukan Israel di dalam perjalanan. Kalau saya sudah jadi berumah tangga, kalau Tuhan kau berikan anak pertama yang kepada saya, Tuhan berikan.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tolong mari kita semua apalagi hamba baru berdoa. Apa doamu? Ingat itu. Dijawab Tuhan enggak? Sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memang kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi harus jelas. Kita berdoa, tolong Tuhan tambahkan orang percaya kepada gerejamu. Berdoa itu doa umum. Tapi ada satu hal yang harus kita laporkan secara vertikal kepada Tuhan lewat permohonan doa kita. Dijawab Tuhan atau tidak harus diteliti. Sehingga apa yang terjadi? Maka di sana perlu tingkatkan doamu, isi doamu. Di sana tingkatkan harapanmu, tingkatkan menjadi berpuasa. Itu adalah sifat orang percaya. Kalau kita teliti, kita berdoa kepada Tuhan, padahal sesuatu hal yang harus Tuhan jawab kepada kita harus direnungkan itu. Contoh soal kepada kita ibu-ibu, bapak-bapak ini, pemuda itu mungkin belum tahu. Kita harus berdoa supaya anak kita boleh sekolah, kan gitu ya. Dan ini harus didukung dengan doa, tidak cukup kasih ini, kasih ini, kasih ini. Kalau ini kasih, diminta, kasih, dia tidak akan terus sekolah. Dan saya sudah melihat. Jadi anakku jangan sampai dimanjai. Dan saya katakan kepada kita harus diberikan pengajaran yang dapat dirasakan tentang hidup, ya. Supaya apa? Supaya dia tahu sakit atau tidak sakit itu harus bisa berbeda. Kenapa? Karena kita mau bahwa anak kita kan lebih daripada kita. Itu sifat pertumbuhan, ya. Nah, bagi kita semua saudara dikasih nama Tuhan, di sini perlu kita bekerja dan berdoa. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan Engkau berikan ini dan itu, supaya aku hidup dengan sederhana, dengan baik dan secukupnya. Jadi kita harus pada berdoa. Pekerjaan harus didoakan, kita doa. Tidak cukup hanya sekedar berkata pekerjaan saya itu. Harus ada doa secara khusus. Contoh soal. Saya dulu sudah nikah tahun 80. Maaf kata, saya sudah melihat 4 bulan anak saya. Kata istri, aduh mah sudah nikah. Karena orang pergi lihat pengalaman media daerah deh. Belum dulu kita tuh sudah. Sebelum rumah kahwin kita disuruh. Udah cuma harap gitu. Langsung ada udah itu. Ada suara beri waktu orang dia depan. Ini nanti. Itu mulu, ada yang berdua mau udah 3 nopo, hapus soal Tuhan tidak mengakui. Ya berangkat saya. Sesudah lahir guru kita sekarang tanggal 1, memang jauh sebelumnya 2 bulan sebelumnya saya sudah bikin permohonan. Ya. Lalu berita surat dari kampus sudah mengatakan anak saya lahir tanggal 1/8 tahun 81. Tanggal 6 dapat surat tadi dari kantor untuk memanggil saya ujian. Langsung saya lari ke kamar pedoman. Siang ini saya berdoa, ya apa itu Tuhan? Engkau memanggil aku supaya aku masuk orang. Saya berdoa, anakku sudah lahir Tuhan. Tidak ada perhatian saya sudah berapa bulan di perantauan ini. Saya masih pengangguran Tuhan, tetapi ini jalan terutama jalan yang baik bagi saya. Tolong Tuhan, Engkau setujui perjalananku ini. Saya dipanggil menjadi seorang orang. Apa yang terjadi? Yang tidak saya tahu jadi tahu. Contoh, selesai ujian tertulis, terus diuji kami mentah. Jadi ada orang bilang boleh dipanggil karena langsung dulunya. Ya, saya dipanggil. Berdiri terus. Silakan duduk. Duduk saya. Terus ditanya, dari mana kamu?
Bagaimana cara kamu bisa sampai ke Jakarta? Bisa jawab. Dari rumah jalan kaki sampai ke Tudas pelabuhan, dari pelabuhan Tudas menyeberang pakai kapal ke Haranggaon, dari Haranggaon naik mobil ke Tanjung Priuk, kayak apa tadi? Belawan, dari Belawan masuk Tangkoman sampai ke Priuk, dari Priuk sampai ke Ugi, dari Ugi pergi ke rumah paman saya di Selipi, lalu sampai sekarang saya tinggal di Selipi. Makanya itu dia megang majalah. Di depan majalah ini ada bahasa Inggris. Baca ini. Saya baca. Mana tahu lama SMA mau baca bahasa Inggris. Dulu diajar hanya sedikit, bukan comprehension. Apa namanya itu untuk pengajar guru itu? Itu kalimat yang dikasih sedikit. Jadi saya langsung baca 2 garis ini, dan 3 garis. Langsung kita udah keluar. Lalu besoknya sudah dipanggil kerja. 2 bulan saya di kantor, 3 bulan di perpetaan. Terus Januari 82 saya disuruh ke Palembang. Artinya 2. Saya pemikiran adalah orang yang normal-normal saja, tidak begitu menjual. Tetapi mulai dulu saya kenal Tuhan, saya selalu berdoa dengan Tuhan. Banyak yang mengasihi saya. Mulai kecil saya banyak mengasihi saya. Terima kasih. Kenapa? Ada kebaikan kelihatannya, putri-putri kebaikan yang mengangkat diri saya. Ada guru contoh betul. Ada. Kecil itu saya sudah viral. Sebagai buah hari itu orang di Sumatera. Saya sekolah SMP, diantar orangnya saya ke sana. SD lagi. Tahun besok, siano sekolah kan lulusan aku. Garis pajadan itu semua. Dia tulis di sana. Nah, lulus syari, lalu SMP, pemasaran, dibagi 15 juta, 15.000. Kalau dah jual tahun itu tahun itu 15.000, asa kaya kok. Ya, SMP dulu ada 15.000 yang lain kan cukup dia jauh 15.000 saja. Ya. Kalau 15.000 atau masuk 5 juta, perbandingan. Tapi tetap ada mengalihkan. Itu saya nikmati terus itu perjalanan saya sampai sekarang. Bagaimana Tuhan turun campur tangan dalam seluruh kehidupan saya. Bukan saya melejit, tidak. Tetapi selalu apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri saya selalu saya renungkan untuk menangkan hati saya. Selalu dibenahi oleh Tuhan hati saya, supaya saya tidak bunuh diri, artinya lari dari panggilannya. SMA pun saya, ibu pendeta kita seluruh waktu itu masih belum pendeta dia, masih sintuan di Berstagi. Apa kata ibu itu? Lihat kata ibu itu. Ada sekolah, sampai sekolah kamu gaji dengan dulu. Itu aku siap untuk ngajak-ngajak, ngajak-ngajak. Dia letes ya, dia nata siya. Aku hamil juga mulai berdoa untuk menambah Bapak pelai-pelai seperti ini Bapak. Bagaimana tuh naik roda sudah stop, roda sudah berubah sih bola. Dan dokter dan foto atau Bapak seperti itu. Itu berbandingan kami. Nah artinya apa? Belum saya bayar yang majunan nak mailan ng kapatid. Kailangan itong mapapasukan ang gusto sa masalah. Nah, baka orang mengasih saya dari kasih Tuhan. Tapi banyak juga orang yang kesal dengan saya. Bisa saya kenal
bisa saya tahu. Waktu saya dulu, waktu mau nikah itu, udah miskin lagi, udah bapak tidak ada raja hutan di sana. Dibagi cuma 500.000 situ dulu. Asih pakai yang belawat udah, mengadat warna, menurut kalau 200.000 dong. Ada yang jual dibagi dong 500.000. Susah. Dia ngomong kan, cuma dia berkenaan. Siapa dulu? Menolak itu anak sudah. Cuma. Terus sama masalah apa? Ada. Ini udah nanti para anak udah pun mau kasih ngobrol ini. Dia apa dia? Ibu dah nama perempuan juga tuh. Nasma perempuan itu hidup nih, meningkatkan tekad dan kekuatan kita itu. Seperti Raja Wali semakin banyak gelombang yang dia terlepas, dia akan semakin naik. Dia akan semakin naik. Demikianlah halnya hidup kita. Menurut kehojuban, orang termati roham. Nanti memuji polisi aupuli, hokdoh orang negara dia. Iya. Kenapa? Karena ada yang harus kita tanggung jawab di dalam hidup ini yang tidak harus kita bertanggung jawabkan. Tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah dikasih nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengingatkan kita di sini? Kalau berdoa, tolong berkati aku dengan secukupnya Tuhan. Artinya orang yang berkecukupan, apapun yang mereka rancang akan terjadi dengan baik. Bisa tidak begini seperti itu. Berkati gereja kami ini Tuhan. Atau kita berdoa dalam setahun 2 tahun ini supaya gereja ini diberkati, supaya kita boleh pindah ke tempat yang lebih layak. Adakah kerinduan di dalam hidup kita? Persoalannya di sana. Dan saya himbau kepada kita semua, berdoalah untuk gereja ini. Puji Tuhan. Berdoa dengan hamba-hamba ini. Kita sudah tahu, kami tidak ada apa-apanya. Paulus juga mengatakan demikian, tolong semua jemaat supaya jemaat mendoakan kami. Jikalau kami menyampaikan berita firman Allah kepada orang lain, maka firman itu menjadi bertumbuh. Jangan pengetahuan kami. Ya, tidak ada. Tetapi kami mengandalkan Tuhan. Maka kami juga berdoa supaya kita semua saling berdoa sama yang lain. Puji Tuhan. Ya, ini tekad. Ini kebutuhan gereja kita di sini. Ya, kebutuhan gereja kita di sini. Supaya apa? Supaya gereja kita akan semakin indah. Walaupun sementara keadaan kita seperti ini, saya katakan itulah arti kecukupan itu. Jadi keadaan kita seperti ini, diberkati oleh Tuhan seperti ini, kita boleh senang. Walaupun seperti ini kita sudah merasa tenang untuk beribadah memuji Tuhan, tetapi ada satu hal yang harus kita minta kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Salomo di sini, supaya gereja menjadi gereja yang berkecukupan, yang tidak ketinggalan dengan pelayanan yang lain. Ya. Supaya kita semua berdoa. Firman Tuhan dan hamba Tuhan sudah mengajar kita sering-sering. Jangan engkau berpikir dengan tinggi-tinggi. Kan itu. Jadi Tuhan kita selalu menyampaikan itu. Tetapi biarlah engkau banyak yang engkau pikirkan. Artinya apa? Semua itu jikalau kita setia dengan melayani seperti apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, maka pertumbuhan itu pelan-pelan dia akan naik dan positif. Ya, dan itu yang dibimbing oleh pendeta itu. Itu yang disampaikan. Sedemikian hanya untuk gereja kita di sini. Kenapa? Karena sebuah gereja tidak membangun, tidak ada perubahan, maka gereja dikatakan di sana adalah gereja yang mati. Tapi gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup adalah gereja yang siap untuk membangun. Puji Tuhan. Ya, itu kerinduan kita. Hanya dengan seperti apa cara kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bentuk tulisanmu, bentuk kerendahan hatimu, berdoa terus kepada Tuhan.
supaya Tuhan akan memberikan yang lebih dan lebih baik lagi dalam pelayanan kita di Cikampek ini. Puji Tuhan, saya yakin kita akan sepakat dan kita akan sekata, kita akan sependapat rencana Tuhan yang perlu kita undang berkarya di tempat ini. Puji Tuhan. Sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdiri dan bernyanyi kepada Tuhan.